Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembuatan jalur gerakan pahat atau toolpath untuk jobsheet berikut ini. Pertama, dari workspace design kita ubah ke workspace manufaktur. Setelah masuk ke menu manufaktur, langkah berikutnya adalah membuat setup untuk mengatur jenis proses pemesinan, ukuran raw material, dan work coordinate system. Pada kasus ini, jenis operasi yang digunakan adalah milling. Kemudian memilih model yang akan dibuat toolpath-nya, yaitu 3D model dari benda kerja. Sedangkan untuk WCS-nya, stock point atau titik origin-nya dipilih pada center dari raw material. Lalu untuk orientasinya berdasarkan model koordinat, dan titik origin ditentukan berdasarkan stock box point. Pastikan posisi koordinat seperti pada layar berikut, di mana arah Z ke atas, X ke kanan dan ke kiri, dan Y ke depan dan belakang. Kemudian memilih fixture atau bagian pencekaman benda kerja. Bagian ini opsional. Lalu kemudian mengatur ukuran dari stok. Istilah stok di sini mewakili dari raw material yang akan digunakan. Terdapat dua mode yang bisa digunakan, yaitu relative size box dan fixed size box. Perbedaannya adalah jika fix langsung input ukuran raw material secara keseluruhan untuk arah X, Y, dan Z, sedangkan relatif ukuran raw material yang diinput berdasarkan pertambahan dimensi atau offset dari ukuran benda kerja pada masing-masing koordinat X, Y, dan Z. Pada kasus ini, mode yang dipilih adalah fixed size box. Lalu input ukuran raw material yang akan digunakan yaitu 110 mm dikali 110 mm dengan tingginya adalah 50 mm. Lalu klik OK. Setelah pengaturan dari setup sudah dilakukan, selanjutnya membuat jalur gerakan pahat atau toolpath. Untuk proses pertama adalah facing dengan memilih toolpath face. Lalu memilih jenis cutting tool yang akan digunakan. Pada kasus ini saya mengambil cutting tool dari tool library yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk proses facing, tool yang akan saya gunakan adalah face mill dengan insert. Dan memilih cutting data untuk cutting tool diameter 50 mm. Kemudian setelah memilih cutting tool, menentukan geometri yang akan digunakan untuk proses facing. Untuk toolpath face, geometri yang terpilih secara default adalah area dari stok material. Atau opsi lainnya bisa dengan edge selection dari facing boundary, yaitu dengan cara memilih ukuran atau bentuk tertentu yang sesuai dengan area yang akan di facing. Pada kasus ini saya memilih geometri secara default berdasarkan area dari stok material. Kemudian dilanjutkan dengan pengaturan height atau ketinggian. Jadi yang pertama adalah ketinggian bebas atau clearance, diatur pada posisi 10 mm dari retract. Kemudian retract diatur pada posisi 10 mm dari permukaan stok, dan feed height 5 mm dari top height. Top height sendiri adalah ketinggian atau titik referensi yang akan digunakan sebagai permukaan atas yang akan dimesini. Sedangkan bottom height adalah kedalaman akhir pemotongan, yaitu pada posisi permukaan dari benda kerja atau permukaan atas dari 3D model. Selanjutnya, passes untuk mengatur step over dan multiple depth. Untuk facing, step over-nya diatur dengan nilai 35 mm dan tidak menggunakan multiple depth. Sehingga nanti pada prosesnya cutting tool turun langsung pada posisi final depth atau pada posisi bottom height-nya, dan juga tidak menggunakan stock to lift untuk proses facing. Lalu untuk linking tidak perlu diubah. Pengaturan dari linking mengikuti dari default Fusion, dan entry motion dari facing mengikuti parameter default dari Fusion juga. Lalu klik OK. Kemudian bisa dilakukan simulasi untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum proses facing yang direncanakan. Berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan, tidak ada peringatan kesalahan toolpath. Jadi
proses phasing yang direncanakan berdasarkan simulasi tersebut dalam kondisi aman. Setelah proses phasing, selanjutnya dilanjutkan untuk proses roughing. Toolpath yang digunakan adalah 2D Adaptive Clearing, di mana toolpath ini digunakan untuk menghilangkan material dengan beban pahat yang lebih stabil, di mana step overnya diatur dalam rentang 40-60% dari ukuran diameter cutting tool, dan juga menggunakan step down maksimum dalam 1 kali pas. Pada kasus ini, material benda kerja yang digunakan adalah steel, dan juga pada proses roughing akan disisakan material atau mengatur stock to lift yang nantinya akan di finishing. Yang pertama adalah memilih toolpath, yaitu 2D Adaptive Clearing, lalu memilih cutting tool yang sesuai dengan bentuk geometri benda kerja. Pada kasus ini menggunakan end mill dengan diameter 12 mm. Lalu memilih geometri yang akan dimachining. Geometri yang dipilih adalah bagian bawah atau final depth dari bentuk geometri dinding. Kemudian mengatur height atau ketinggian. Untuk toolpath 2D Adaptive Clearing terdapat 4 ketinggian yang perlu diatur, yaitu clearance dengan posisi 10 mm dari retract, dan retract diatur dengan ketinggian 5 mm dari stock top. Lalu untuk bottom height-nya pada posisi kontur yang dipilih. Kemudian pieces pada menu ini diatur stock to lift on wall atau radial stock to lift, yaitu menyisakan material pada posisi dinding sebanyak 0,5 mm. Sedangkan untuk stock to lift on floor atau axial stock to lift itu dibuat 0. Lalu untuk step over atau optimal load-nya 4,8 mm dan tanpa mengaktifkan multiple depth, sehingga nanti cutting tool akan turun langsung pada posisi bottom height. Dan jangan lupa centang smoothing agar proses lebih detail dan halus. Untuk linking diatur default sesuai rekomendasi Fusion, dan untuk entry motion diatur helix, lalu klik OK. Kemudian bisa melakukan simulasi untuk verifikasi proses dan juga untuk melihat apakah toolpath yang diatur itu sudah aman. Dan berdasarkan dari simulasi dapat dilihat bahwa tidak ada error atau kesalahan dari pengaturan toolpath. Masih dalam proses roughing dengan toolpath 2D Adaptive Clearing, di Fusion, jika jenis strategi toolpath yang digunakan sama, maka bisa copy paste, duplikat, atau grid derive toolpath, sehingga tidak perlu mengulang memilih toolpath, cukup menggandakan lalu disesuaikan dengan kebutuhan proses selanjutnya. Karena jenis toolpath sama dan strategi yang digunakan juga sama, yaitu 2D Adaptive Clearing, maka bisa menggunakan fitur duplicate dari toolpath sebelumnya atau grid derive operation dengan toolpath yang sama dengan sebelumnya. Kemudian kita add di toolpath-nya. Yang pertama yaitu memilih geometri yang akan dimachining. Jadi kita sesuaikan geometri yang akan dimachining untuk toolpath selanjutnya. Kemudian mengatur ketinggian, lalu pieces sesuai dengan rekomendasi dari Fusion. Kembali ke pengaturan ketinggian atau height. Pada ketinggian diatur top height-nya pada posisi 20 mm dari model top, atau offset sepanjang minus 20 mm dari model top. Karena stock top atau permukaan atas dari raw material itu sudah di facing, jadi sudah tidak ada atau sudah di machining, sehingga posisi yang tepat untuk top height-nya itu berada di model top dan pada jarak 20 mm dari permukaan atas 3D model atau model top. Kemudian klik OK. Lalu untuk proses sebelumnya, roughing yang pertama kita perlu sesuaikan lagi untuk height-nya. Untuk top height-nya diatur dari posisi model top, karena stok material sudah di facing hingga permukaan atas dari benda kerja. Lalu lakukan simulasi untuk mengetahui apakah toolpath sesuai dan aman untuk dijalankan. Berdasarkan dari proses simulasi, dapat dilihat bahwa tidak ada error atau kendala, sehingga strategi toolpath yang kita atur tadi masih aman.
Kemudian untuk strategi roughing selanjutnya masih menggunakan adaptive clearing. Lalu untuk geometri yang akan dikerjakan adalah area cavity bagian dalam. Sehingga geometri yang dipilih adalah bentuk rektangular bagian dalam. Lalu mengatur height-nya, untuk top height-nya diatur dari posisi model top dengan bottom height-nya pada selected contour dengan offset sepanjang minus 12 mm. Karena jarak ke bawahnya dari permukaan atas itu, dari selected contour itu jaraknya turunnya final depth-nya adalah 12 mm. Lalu untuk pieces diatur tanpa stock to lift on floor atau axial stock to lift-nya itu tidak perlu diaktifkan, dan juga diaktifkan atau dicentang untuk smoothingnya agar proses lebih halus dan lebih baik. Untuk linking pengaturan default dari Fusion, kemudian klik OK. Seperti sebelumnya, lakukan simulasi. Dari simulasi bisa dilihat bahwa pengaturan strategi toolpath masih aman. Kemudian di sini bisa dilihat warna biru tua itu menggambarkan bagian yang masih bersisa. Karena pada proses sebelumnya, di roughing sebelumnya, radial stock to lift atau stock to lift on wall itu diatur dengan angka 0,5 mm, sehingga pada dindingnya itu masih ada sisa material dengan dimensi 0,5 mm. Sedangkan untuk warna hijau itu menunjukkan permukaan yang sudah termasining sesuai dengan dimensi yang ditentukan. Karena pada proses roughing tidak diatur stock to lift on floor-nya atau pada dasarnya atau pada aksial stock to lift-nya itu tidak diatur. Jadi pada strategi toolpath sebelumnya itu yang diatur stock to lift on wall atau pada dindingnya saja, atau di Fusion itu istilahnya adalah axial stock to lift. Lalu setelah melakukan proses roughing, strategi selanjutnya adalah finishing pada dinding yang diatur stock to lift on walls-nya atau radial stock to lift-nya. Jenis toolpath yang akan kita gunakan untuk proses finishing adalah 2D contour. Pada finishing dengan contour, cutting tool yang akan digunakan adalah diameter 8 dengan diameter 8 and mill untuk material steel. Lalu untuk geometrinya, kontur yang dipilih adalah bentuk-bentuk rektangular pada posisi bottom height. Pada strategi ini, geometri bisa dipilih secara bersamaan, meskipun posisi ketinggian pada masing-masing bentuk atau geometri itu berbeda. Nah, kelebihannya di Fusion ini nanti Fusion itu akan mengatur secara otomatis menyesuaikan posisi pada masing-masing geometri. Nah, pastikan yang dipilih adalah final depth-nya. Final depth dari proses pemotongan yang akan dilakukan. Kemudian mengatur height atau ketinggian. Untuk top height-nya diatur pada posisi model top. Lalu untuk pieces-nya sesuai dengan pengaturan dari Fusion, default dari Fusion, dan juga jangan lupa diaktifkan smoothing-nya. Untuk compensation type dipilih in computer, kemudian untuk linkingnya pastikan lead in, lead out-nya aktif. Lalu bisa diklik OK. Lakukan simulasi untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum. Berdasarkan dari simulasi, terdapat error atau kesalahan dari pengaturan strategi toolpath. Ini ditunjukkan dari warning dari Fusion, dan juga ada warna merah pada tools. Nah, ini menunjukkan area yang error atau ada kesalahan dari pengaturan strategi toolpath-nya. Nah, untuk mengatasi hal ini, pertama kita cek terlebih dahulu cutting tools-nya. Kita lihat geometri cutting tools-nya. Itu untuk flute length-nya adalah panjangnya 19 mm. Sehingga maksimal kedalaman potongnya dalam satu kali pas itu adalah 19 mm. Jadi sepanjang maksimum dari panjang flute-nya. Jika final depth lebih dari 19 mm, maka perlu diubah dengan mengaktifkan multiple depth-nya. Jadi nanti untuk proses cutting tool melakukan pemotongan itu ada lebih dari satu proses. Pada bagian pieces mengaktifkan multiple depth. Terdapat istilah finishing step down, ini untuk mengatur jarak final sebelum mencapai final depth,
Dan juga ada istilah finishing step down untuk mengatur jumlah proses finishing. Untuk jarak step down-nya diatur dengan nilai 12 mm, sehingga nanti cutting tool turun sepanjang 12 mm, lalu naik ke retract dan turun lagi untuk mencapai kedalaman pemotongan akhir. Kalau tanpa multiple depth, tools itu akan turun langsung menuju final depth. Nah, kebetulan dalam kasus ini, final depth-nya itu lebih dari ukuran panjang flute-nya, sehingga tadi terjadi error. Jadi, perlu diatur untuk maksimum dari turun dari toolnya tadi di multiple depth itu tadi. Lalu klik OK, kemudian lakukan simulasi. Bisa dilihat berdasarkan simulasi, error yang sebelumnya muncul itu bisa kita selesaikan. Jadi permasalahan sebelumnya sudah teratasi dengan mengatur multiple depth. Jadi untuk step down-nya lebih dari 1 kali, menyesuaikan dari kedalaman potong finalnya, dan juga disesuaikan dengan panjang flute dari cutting tool. Bisa dilihat bahwa area yang belum termasining ya sebelumnya tadi itu kan belum termasining, sekarang sudah termasining. Dan untuk pengaturan multiple depth-nya dapat dilihat terdapat lebih dari 1 step down untuk mencapai final depth. Selanjutnya direncanakan pada geometri permukaan atas dibuat chamfer agar mengurangi ketajaman pada bagian tepi. Jenis tool pad yang digunakan adalah 2D chamfer. Pada proses chamfer menggunakan pahat khusus untuk proses chamfer. Tool yang dipilih adalah chamfer dengan diameter 8 mm untuk material steel. Kemudian memilih geometri yang akan di-chamfer yaitu bagian atas permukaan dari benda kerja. Dalam proses kontur seperti chamfer, arah dari pergerakan pahat dapat diatur. Ini nantinya menyesuaikan dari posisi pahat terhadap geometri di bagian kiri atau kanan. Untuk kasus ini, posisi pahat berada di kiri dari geometri. Lalu selanjutnya mengatur height atau ketinggian. Untuk top height-nya diatur pada permukaan model atau model top. Dan bottom height-nya pada selected contour. Selanjutnya pengaturan chamfer. Terdapat 2 istilah chamfer yaitu chamfer width dan chamfer tip offset. Chamfer width mengatur lebar pemotongan pada tepi benda kerja. Sedangkan chamfer tip offset ini untuk mengatur jarak offset ujung pahat berdasarkan sisi yang dipilih. Pengaturan ini digunakan untuk menyesuaikan pahat chamfer saat berinteraksi dengan material. Lalu mengaktifkan smoothing. Untuk linkingnya default sesuai Fusion, kemudian klik OK. Lakukan simulasi, dan ini menunjukkan tidak ada error dalam proses simulasi. Lalu dapat dilihat untuk hasil chamfer pada proses simulasi tidak begitu terlihat ya, karena pengaturan chamfer tadi memang dibuat seminimal mungkin, sehingga untuk dalam simulasi ini tidak terlalu terlihat hasil dari proses chamfernya. Geometri terakhir yang perlu dibuat toolpad-nya adalah lubang. Jadi proses selanjutnya adalah hole making. Yang pertama yang perlu diamati adalah untuk lubangnya ini ada chamfernya ya. Nah, jadi untuk geometri pertama yang perlu kita proses terlebih dahulu adalah chamfer yang ada di lubang ini. Cutting tool yang digunakan untuk membuat chamfer ini adalah spot drill ya. Kemudian setelah membuat chamfer kemiringan tersebut di lubang, lalu membuat lubang sesuai dengan dimensinya. Oke, yang pertama adalah memilih toolpad drill, lalu menentukan cutting tools-nya. Proses pertama menggunakan spot drill dengan diameter 10 mm untuk material steel. Kemudian mengatur geometri yang akan dibuat chamfernya. Pada bagian ini, geometri yang dipilih atau diselect adalah bentuk kemiringannya. Jadi geometri yang miringnya itu silakan dipilih. Kemudian setelah terpilih, diatur ketinggiannya, di mana top height-nya dari permukaan lubang tentunya, dan bottom height-nya adalah pada hole bottom. Berdasarkan dari geometri yang kita pilih sebelumnya tadi, diffusion untuk hole bottom-nya nanti akan secara otomatis menyesuaikan dengan bentuk chamfer dan juga pahat yang digunakan. Untuk bottom height-nya nanti itu sudah menyesuaikan dari bentuk chamfernya dan juga pahat yang digunakan. Untuk cycle yang dipilih adalah rapid out karena posisinya tidak terlalu dalam, jadi bisa menggunakan 1 kali proses.
Sebenarnya kalau di drilling ya, hole making dengan toolpath drilling itu terdapat beberapa jenis cycle untuk proses drilling. Yang pertama ada repeat out. Ini dalam satu kali proses, sekali turun menuju final depth. Lalu ada counter boring, chip breaking dengan partial retract, deep drilling dengan full retract untuk kondisi kedalaman pemotongan yang cukup dalam, dan juga tapping. Pada proses ini dipilih cycle-nya adalah repeat out, lalu klik OK. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk drilling sesuai dengan dimensi lubang. Cutting tool yang digunakan adalah twist drill dengan diameter 8. Lalu memilih geometri lubangnya yang akan didrill. Jika ukuran lubang sama, jadi untuk ukuran geometri lubangnya sama yang akan didrill, maka bisa langsung centang select same diameter. Jadi ini menyederhanakan dari proses pemilihan geometri. Jadi kalau misal lubang yang akan dipilih itu banyak, itu kan akan memakan waktu. Nah, jika memang ukurannya sama, itu bisa di select same diameter, jadi nanti diameter dengan ukuran sama akan secara otomatis terpilih. Kemudian headnya diatur, untuk clearance-nya 10 mm dari retract, lalu untuk retract-nya 5 mm dari stok material, feed head-nya 5 mm dari top head, dan top head-nya pada permukaan lubang. Untuk bottom head-nya pada posisi hole bottom. Lubang yang direncanakan nanti ini kan tembus sampai bawah, sehingga drill tip tool-nya itu diaktifkan. Dan juga saya menambahkan offset 1 mm agar memastikan lubang tersebut benar-benar tembus sampai permukaan bagian bawah. Kemudian untuk drilling cycle-nya menggunakan deep drilling, menggunakan full retract, atau istilah umumnya dalam proses machining itu pack drill, dengan minimum packing depth-nya adalah 2 mm, yaitu batas kedalaman pemotongan minimumnya 2 mm, dan juga untuk packing depth-nya itu diatur 2 mm, yaitu jarak pemotongan yang ditempuh cutting tool dalam satu kali gerakan itu adalah 2 mm. Lalu klik OK, kemudian lakukan simulasi. Dapat dilihat berdasarkan hasil simulasi, strategi toolpath-nya aman dan juga tidak ada error. Kemudian selain itu juga dapat dilihat estimasi total waktu machining yang diperlukan. Itu estimasinya adalah 20 menit 42 detik. Dimana untuk roughing yang pertama atau step kedua ini memerlukan waktu 1 menit 46 detik. Kemudian proses selanjutnya itu hanya memerlukan 55 detik. Kemudian step keempat ini 3 menit 40 detik. Lalu finishingnya memerlukan 5 menit 55 detik. Chamfer memerlukan 6 detik, spot drill 6 detik, dan yang terakhir drilling itu 35 detik. Sebagai penutup, toolpath yang kita pelajari pada video kali ini adalah yang pertama meratakan permukaan dengan facing. Lalu untuk proses roughing kita menggunakan jenis toolpath 2D adaptive clearing. Lalu melakukan finishingnya dengan menggunakan strategi kontur. Lalu kita juga membuat chamfer untuk tepi-tepi dari benda kerja agar tidak terlalu tajam, dan juga pembuatan lubang dengan spot drill dan juga twist drill. Perlu dipahami bahwa setiap strategi toolpath memiliki jenis cutting tool tertentu untuk menghasilkan geometri yang kita inginkan. Selain itu juga terdapat beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam proses pengaturan toolpath. Yang paling penting adalah cutting parameternya, nilai spindle dan feed rate terutama, kemudian geometri mana yang akan dimachining untuk pada masing-masing toolpath, dan juga pengaturan ketinggian dan linking parameter dari setiap toolpath. Ketepatan pengaturan dari parameter-parameter pada masing-masing strategi toolpath akan menghasilkan geometri yang sesuai dengan benda kerja. Sekian video tutorial pembuatan jalur gerakan pahat. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.